Iya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam sahabat-sahabat semua, sahabat Alfa Health ya. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, baik ya, salam sehat untuk kita semua. Oke. Baik ya, jadi kemarin itu saya membahas mengenai ini ya, sinusitis dan rokok ya. Jadi kalau pandangan sinusitis kan juga debu, dingin dan juga asap ya. Oke. Nah terus sinusitis itu kambuh itu ya karena ini ya, karena asap rokok ya. Sinusitis dan rokok ya, sinusitis kambuh itu ya penyebab salah satu penyebabnya adalah rokok, karena rokok itu menyumbang cukup banyak sampah yang mengganggu di sinus ya. Dan juga ada ini ada apa namanya saran dari teman ini Rahmat Latifah Rahmatullah ya. Ini ya, kambuh karena ngerokok lagi ini ya. Jadi yang masih suka ngerokok dan pilek ya mendingan nggak usah ngerokoknya itu ya. Jadi saya juga pernah ini ya mewanti-wanti teman-teman bahwa kesehatan itu yang paling utama adalah kesehatan. Pokoknya ya kalau teman-teman ada sinusitis ya dari sinus rokok sampai ya sinusnya benar-benar sembuh lah ini ya, seperti itu ya. Kalau saat ini masih suka kambuh-kambuhan dan masih tetap nyinyel ngerokok ya, ya resikonya ya teman-teman akan tanggung sendiri gitu. Bagaimanapun kesehatan kita adalah segalanya, kesehatan adalah utama gitu ya. Gitu ya, gitu ya. Ya terus kali ini saya akan membahas mengenai ini ya, apa namanya, istirahat cukup ya, istirahat cukup ya ini. Jadi ini artikel dari halodokter.com ya, ini 7 manfaat istirahat dan tidur yang cukup ya, terutama bagi kita penderita sinusitis ya. Ya alhamdulillah saat ini saya sudah sembuh dari penyakit sinusitis ya. Jadi saya menderita penyakit sinusitis itu tahun 2018 ya. Saya menderita penyakit sinusitis kronis ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu sinusitis itu apa, sinusitis oke ya. Sinusitis oke, kita jelaskan sedikit lagi oke. Jadi sinusitis itu adalah ini ya, peradangan di rongga sinus ya. Ini sinus itu ada 4 ya, 1, 2, 3 4 ya. Ini satu, ini sinus maxillaris ya, ini sinus frontalis, ada sphenoid dan ethmoid ya. Oke. Di belakang hidung dan di belakang ini tengkorak mata ya. Jadi sinusitis itu adalah pilek ya, pilek tapi tidak kunjung sembuh ya. Jadi pilek kalau misalkan 2 minggu tidak kunjung sembuh ya itu perlu diwaspadai, itu adalah sinusitis ya. Sementara kalau misalkan sinusitis kronis ya, sinusitis kronis adalah sinusitis yang berlangsung lebih dari 12 minggu, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya, meskipun dilakukan pengobatan. Jadi kalau misalkan sinusitis kronis ya, sinusitis yang tidak ada fase sembuh ya. Berbeda dengan sinusitis akut yang antara 2 sampai dengan 4 minggu ya, itu ya bisa sembuh ya. Oke. Nah ini ya, pentingnya istirahat cukup ya. Jadi dulu ketika saya masih rutin kontrol, masih rutin berobat itu ya, ya dokter hanya menyarankan ini, pokoknya jangan bergadang dan istirahat itu cukup ya. Pokoknya karena istirahat itu cukup, jangan suka tidur malam gitu. Ya karena memang ini manfaat sekali ya. Ini apa, istirahat cukup atau tidur cukup yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Selain makan dan bernafas, kebutuhan tidur setiap orang umumnya berbeda-beda. Namun orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur 7 sampai 9 jam sehari. Oke. Nih, jadi kalau saya sarankan pokoknya tidur itu jangan kurang dari 6 jam. Oke. Minimal 6 jam oke. Itu cukup ya kalau kita sebagai orang yang sudah dewasa. Kalau 4 jam itu ya saya rasa itu ya kurang. Nah, kebiasaan bergadang atau kurang tidur itu bisa membuat tubuh terasa lelah, sulit berkonsentrasi. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa kebiasaan kurang tidur dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit ya. Oleh karena itu, mencukupi waktu tidur sangatlah penting dilakukan. Ini manfaat istirahat cukup atau tidur cukup ya. Ini ya. Salah satunya adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Jadi bagi kita penderita sinusitis itu kan harus apa namanya, tubuh itu butuh recovery ya, jadi butuh perbaikan ya, karena kita itu sedang sakit ya. Ya tidur cukup atau istirahat cukup menurut juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh
dengan imunitas yang kuat ya tubuh mampu melawan berbagai infeksi kuman secara maksimal hingga tidak mudah terserang penyakit. Ini ya. Sinusitis adalah peradangan di area atau di rongga sinus ya. Ya, jadi dengan cara tidur cukup ya tubuh itu bisa recovery dan bisa melawan berbagai infeksi ya. Jadi kita itu sedang ada infeksi ya, sering pilek, hidung meler ya, bahkan hidungnya itu berbau busuk ya, itu ada jenis infeksi ya. Jadi dengan tidur cukup ya kita membantu tubuh untuk melawan infeksi ya, dari kuman ya. Selain meningkatkan imunitas, tidur menjadi waktu yang tepat bagi tubuh untuk mencegah peradangan ya. Ini tidur menjadi waktu yang tepat untuk bagi tubuh untuk mencegah peradangan ya. Sinusitis tadi kan adalah peradangan di rongga sinus, serta memperbaiki berbagai kerusakan jaringan akibat paparan radikal bebas, sinar matahari dan polusi. Istirahat atau tidur yang cukup juga dapat menjadi salah satu menurunkan demam dalam semalam dan menjadi obat panas dingin. Ini demam ya. Jadi sinusitis efeknya adalah ya, salah satu efek sinusitis adalah demam ya. Demam, sakit kepala, nyeri di area pipi ya, nyeri ya, carikan ciri-ciri sinusitis ya. Oke, ini ciri-ciri enggak ada. Oke, ini ciri-ciri sinusitis akut tadi ya. Ya, ini ciri sinus akut ya, sinusitis ya. 1. Demam tinggi yang tidak kunjung membaik ya, memiliki riwayat kejahatan sinusitis kronis ya, nyeri atau pembelakan di area mata, gangguan penglihatan, leher serta leher yang menjadi tidak oke. Ini utamanya adalah demam ya. Jadi kalau misalkan kita sakit apapun itu biasanya itu ada infeksi ya. Kalau sinus itu kan ada infeksi ya. Itu biasanya itu demam ya. Jadi tubuh itu sedang melawan penyakit ya. Ya, itu demam ya. Terus kemudian ini pembengkakan di sekitar area mata atau area yang ada sinus ya. Jadi sinus itu kan ada di pipi, ada di dahi, ada di sekitar mata dan di belakang hidung ini ya. Jadi kalau misalkan kita sinusitis itu pasti di area dekat sinus itu akan terasa pembengkakan atau nyeri ya. Biasanya nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk atau sakit ya. Biasa ada di dahi ini, di kepala atau di pipi. Kalau misalkan kena sinus maksilaris ya di pipi ya. Dan demam ya. Jadi dulu ketika saya masih berobat itu saya diberi 4 macam obat ya. Tapi adalah paracetamol ya untuk ini menurunkan panas ya. Terus kemudian ya obat nyeri kepala sama antibiotik ya, itu pasti antibiotik karena itu sinusitisnya kronis gitu ya. Jadi pentingnya teman-teman untuk tidur yang cukup ya, pokoknya jangan bergadang, jangan tidur terlalu malam ya. Istirahat itu cukup ya. Kesehatan kita itu adalah segalanya, kesehatan kita itu adalah utama ini ya. Jadi kalau misalkan kita tidur cukup itu ya kita itu bisa bangun lebih segar ya. Ya seperti yang tadi dijelaskan ya, tubuh membantu tubuh untuk melawan ini infeksi kuman. Ya pokoknya saran saya untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk sembuh sinusitis ya. Jadi selain cuci hidung atau irigasi nasal ya, selain cuci hidung atau irigasi nasal seperti ini ya teman-teman juga harus tidur cukup banyak, jangan begadang, jangan tidur terlalu malam ya, minimal tuh 6 jam ya, lebih dari 6 jam ya itu lebih bagus ya. Pokoknya jangan kurang dari 6 jam, nanti ya kualitas tidur kita itu kurang ya, tubuh kurang untuk recovery atau untuk perbaikan sel-sel yang rusak atau yang melawan kuman ya. Itu ya. Oke, baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.